Selamat malam, Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Hari ini kami akan melakukan presentasi kami terhadap tugas analisa dari software yang diberikan pada kami minggu lalu. Pada malam ini kami memutuskan untuk menganalisa software atau aplikasi dari Netflix. Pertama-tama, perkenalkan, saya Ober Chandra dari NIM 196251181. Saya Cecilia Maura dari NIM 196256026. Saya Abraham Adoko dari NIM 196252556. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Netflix. Netflix sendiri adalah sebuah layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan anggota kami untuk menonton serial TV dan film di perangkat yang terhubung ke internet. Dan fitur utama dari Netflix sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, merupakan sebuah layanan streaming yang digunakan untuk menonton film, series, dokumenter, ataupun lain hal sejenisnya dengan sistem berlangganan. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis kami tentang desain dari Netflix sendiri dengan 10 prinsip desain. Prinsip yang pertama adalah visibility of system status, yang berarti sebuah software harus didesain sedemikian rupa sehingga user atau pengguna mengetahui apa yang sedang terjadi dalam perangkat lunak tersebut. Di Netflix sendiri, hal ini sudah diterapkan dengan cukup baik, di mana terdapat yang pertama, progress bar, yaitu akan terdapat bar berwarna merah yang berfungsi untuk menunjukkan pada para pengguna seberapa lama durasi dari film yang sedang disaksikan. Yang kedua ada loading animation, yaitu tanpa loading animation, maka user akan dibuat kebingungan kenapa tayangan mereka terhenti. Dan dengan feedback ini, maka user akan mengetahui bahwa aplikasi sedang bekerja untuk melaksanakan fungsi yang tertera. Lalu yang kedua, ada match between system and real world, yaitu di mana Netflix sudah mengerjakannya dengan cukup baik kembali lagi. Yang pertama adalah memiliki cara kerja dan sistem yang universal. Maksudnya adalah di mana selayaknya software pemutar video lain seperti YouTube, Netflix memiliki sistem kerja yang serupa di model icon-icon seperti play, audio, next, setting, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dengan campuran antara sistem universal dan penggunaan bahasa yang familiar, Netflix sukses dalam menjalankan prinsip kedua ini. Penggunaan bahasa seperti Trending Now, Popular in Indonesia, dan Continue Watching membuat Netflix mudah dimengerti dan digunakan. Lalu yang ketiga, ada user control and freedom. Yang pertama, Netflix melakukan ini dengan sangat baik, di mana kontrol pemutaran sama menonton membuat Netflix dapat menyajikan prinsip ini dengan sangat-sangat baik. Yaitu fitur-fitur kembali seperti fitur-fitur yang sebelumnya, yaitu fitur-fitur seperti play, pause, atau bahkan maju atau mundur 10 detik selama melakukan sesi menonton yang kita inginkan. Lalu yang kedua, ada personalisasi profil. Yang dimaksud di sini adalah di mana Netflix memberikan kebebasan pada pengguna untuk memberikan penilaian terhadap suatu film. Apakah mereka puas ataupun tidak puas mengenai film tersebut melalui fitur jempol ke atas ataupun jempol ke bawah. Dan yang ketiga, autoplay. Nah, ini adalah fitur yang masih menjadi kekurangan Netflix, di mana ada fitur autoplay trailer setiap kita menyelesaikan suatu episode atau film yang terkesan cukup memaksa. Selanjutnya ada prinsip konsistensi and standards, di mana konsistensi desain dari Netflix sendiri sudah sangat baik, di mana kita mengetahui bahwa Netflix memiliki warna yang identik yaitu dengan warna merah dan juga hitam. Lalu yang kedua ada konsistensi antara aplikasi, mobile, web, dan juga TV. Netflix sendiri memiliki tampilan antar muka yang hampir sama di setiap perangkat, namun memiliki sedikit perbedaan yang menyesuaikan dengan ukuran-ukuran dari perangkat tersebut. Namun tetap membawa ciri khas dari Netflix sendiri, yang itu warna hitam dan juga merah. Lalu yang kelima ada error prevention. Yang pertama ada autoplay trailer. Fitur autoplay trailer sendiri menunjukkan bahwa masih ada kekurangan di prinsip ini, di mana ketika user secara tidak sengaja melewati kursor di thumbnail dari film-film yang tertera, maka trailer akan terbuka secara sendirinya, sehingga membuat user cukup kewalahan. Fitur ini masih bisa dikembangkan, contohnya dengan cara di mana user bisa mengklik thumbnail tersebut jika memang ingin menyaksikan trailernya, dan memang jika bila tertarik, bisa melakukan klik kedua. Lalu yang kedua adalah tidak adanya konfirmasi ulang. Hal ini kami rasa cukup fatal, contohnya ketika user secara tidak sengaja menekan opsi menghapus film dari fitur daftar tayang yang disediakan oleh Netflix. Tidak adanya konfirmasi lanjutan ataupun undo mengakibatkan pengguna harus kembali lagi dan mencari ulang film yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya atau poin ke-6 ada recognition rather than call.
Recognition Radar and Call ini tujuannya untuk meminimalkan beban ingatan pengguna dengan membuat elemen, tindakan, dan opsi yang familiar atau dikenal tanpa kita mengingat kembali dengan secara keseluruhan. Nah, menurut kami, Netflix ini memiliki recognition dan call yang cukup baik. Yang pertama ada search suggestions. Pengguna ini dapat menemukan film hanya dengan menggunakan beberapa kata yang relevan. Contohnya pada gambar, hanya dengan memasukkan 3 kata, terdapat key points yang bisa dilihat, judul-judul yang sering di search atau dan lainnya. Lanjut. Nah, yang kedua ada recently watch atau continue watching. Fitur ini menampilkan semua daftar tayangan film yang sudah ditonton sebelumnya, seperti pada gambar. Nah, yang ketiga ada recommendation for you. Fitur ini menyediakan rekomendasi film sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh user. Nah, di fitur ini kita bisa lihat pada gambar pertama terdapat judul karena kamu suka Vikings atau Valhalla yang sebelumnya pernah ditonton, atau pilihan teratas hari ini untukmu yang sudah disesuaikan dengan genre film yang sebelumnya telah ditonton. Selanjutnya ada help user recognize, diagnose, dan recovers from errors. Fitur ini, desain ini bertujuan untuk menyadari bahwa terjadi error, mengenali, memahami jenis error, dan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Menurut kami, fitur-fitur di Netflix sudah dengan baik memenuhi desain di kategori ketujuh ini. Nah, belum, seperti yang kita lihat pada gambar, jika kita memasukkan password yang salah, terdapat informasi bahwa password yang dimasukkan oleh email itu salah. Ini termasuk dalam kategori recognize and diagnose. Selanjutnya, untuk recover bisa dilihat pada bagian you can use a sign in code, reset your password, or try again. Atau ada di paling bawah yaitu forget password. Next. Nah, selanjutnya ada estetik dan minimalis design. Eh, di dalam desain tidak sekedar eh, enak dipandang dan indah, tapi harus juga memuat informasi dengan baik. Nah, bisa dilihat di sini poster film yang ada di Netflix itu memuat informasi yang jelas seperti ada genre, ada berapa season yang ada di film itu, lalu ada durasi, ada prolog dan yang lainnya. Nah, tapi untuk kekurangannya terlalu banyak kontras pada gaya visual, atau bisa kita lihat pada gambar terlalu banyak macam gambar yang ada dalam satu line. Eh, dalam konteks ini bisa membuat pengguna kebingungan atau merasa pusing ketika memilih film yang akan dipilih. Selanjutnya ada flexibility and efficiency use. Di Netflix ini terdapat beberapa shortcut yang menurut kami sangat baik untuk menggunakan Netflix ini. Contohnya, saat kita menonton terdapat enter atau spasi untuk pause, lalu layar penuh untuk F, keluar dari layar penuh untuk escape, em, arrow kanan untuk mempercepat 10 detik, mundur untuk arrow kiri. Nah, shortcut ini sudah sangat mencukupi dalam kita menonton film. Dan ada juga smart smart downloads. Nah, ketika kita menonton sebuah series yang ada di Netflix, bisa disetting kalau Netflix ini akan mendownload secara otomatis episode setelahnya. Next. Nah, untuk help and documentation, kami kategorikan dalam cukup. Kenapa? Karena sebenarnya Netflix ini memiliki eh, pusat bantuan yang cukup bagus. Yang pertama itu ada live chat yang 24 jam. Lalu ada juga search engine
yang bisa kita ketik mengenai masalah apa yang kita alami di Netflix. Dan juga untuk gambar yang sebelah kanan, ketika kita pertama kali menggunakan Netflix atau kita pertama kali mendownload Netflix, Netflix sendiri akan memberikan sebuah tutorial untuk kita menggunakan Netflix itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user experience yang kami alami ketika menggunakan aplikasi Netflix ini sendiri. Yang pertama, kami merasakan helpful, di mana banyak sekali fitur-fitur di aplikasi Netflix ini yang membantu kami untuk memilih tontonan yang ingin kami tonton. Seperti misalkan tadi, rekomendasi tontonan berdasarkan film yang kita sukai sebelumnya atau berdasarkan film yang baru saja kami tonton. Lanjut. Lalu enjoyable. Nah, berbagai fitur-fitur di dalam Netflix ini itu sudah sangat ideal karena mudah bagi kami untuk mengakses berbagai fitur-fiturnya ini. Jadi, eh, kalau misalkan kita baru menggunakan Netflix, awal-awal menggunakan Netflix, tadi kan sudah dijelaskan ada apa panduan dari Netflixnya sendiri untuk cara penggunaan awalnya dan juga bila baru awal menggunakannya pun akan sangat mudah mengakses berbagai fiturnya karena memang sangat aksesibel atau sangat umum fitur-fiturnya gitu. Lanjut. Lalu fun. Nah, dalam aplikasi Netflix ini, nah, aplikasi di handphone itu ada fitur games di mana kita bisa main games dari aplikasi yang sudah kita download dari dalam aplikasi Netflix ini. Jadi kita misalkan mungkin ada penonton ya pengguna yang merasa bosan lalu ingin bermain game. Nah, mereka bisa langsung membuka games tersebut dari aplikasi Netflix ini dari HP mereka. Namun, menurut saya pribadi, fitur ini juga sebenarnya kurang cocok atau kurang pas bila disangkutkan dengan tujuan utama dari aplikasi ini yaitu untuk menonton film atau series yang memang ingin kita tonton bukan untuk bermain game gitu. Lanjut. Lalu personalize, karena dalam satu akun Netflix ini kita bisa memiliki sekitar 5 profil, di mana itu artinya dalam satu akun itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Nah, karena dalam aplikasi ini kita bisa mendapatkan rekomendasi berdasarkan tontonan kita sebelumnya, sehingga adanya profil-profil ini itu sangat membantu kita dalam mendapatkan rekomendasi-rekomendasi tontonan berdasarkan tontonan yang memang ingin kita tonton atau yang sesuai dengan uh, selera kita dalam menonton gitu. Jadi tidak tercampur dengan profil-profil yang lain. Next. Lalu aman. Nah, mengapa begitu? Karena dalam setiap profil itu kita bisa mengatur untuk menggunakan password, menggunakan PIN sehingga orang lain yang tidak tahu PIN kita tidak akan bisa mengakses profil tersebut. Jadi memang benar-benar setiap profil itu diperuntukkan untuk satu orang ini, satu user ini, sehingga benar-benar aman dan sangat personalized untuk orang tersebut gitu. Next. Lalu nyaman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat pertama kali menggunakan aplikasi ini, para penggunanya itu, atau sebenarnya saya sendiri, merasakan sangat mudah untuk mengakses fitur-fiturnya. Seperti misalkan, saya bingung nih mau menonton film atau series apa, saya tinggal uh, menggunakan fitur di mana saya bisa menyaring tontonan-tontonannya. Seperti misalkan hari ini saya ingin menonton series atau drama Korea atau ingin menonton film dengan genre thriller gitu. Begitu saya bisa menyaringnya secara langsung dari fitur yang sudah ada di Netflix ini. Jadi benar-benar sangat nyaman bagi para penggunanya, bahkan ya bagi yang baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Lanjut. Sekian analisis dari user experience dan juga 10 prinsip desain aplikasi Netflix yang telah
kita analisis bersama-sama. Terima kasih.